Sering nggak kamu dengar nasihat ini? Kalau mau kurus, kurangin karbohidrat, gula, dan tepung-tepungan. Pasti banyak yang udah pernah mendengar nasihat ini. Tapi banyak juga yang gagal untuk melakukannya. Karena apa? Karena memang yang namanya tepung, gula, dan karbohidrat itu enak. Mari saya bantu kita semua yang ada di sini, termasuk saya, untuk lebih firm, untuk lebih yakin, untuk bisa menghindari sebisa mungkin yang namanya tepung-tepungan. Karena mereka punya bahaya yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Pastikan kamu nonton sampai selesai, karena siapa tahu permasalahan yang kamu alami ini ada di ujung video. Hey, perkenalkan, saya Dr. Susantian. Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Yang pertama, pernah nggak kamu mengalami ketika kamu mengurangi tepung-tepungan dari hidup kamu, berat badan kamu langsung bisa terkontrol? Nah, itu dia sebenarnya disebabkan oleh tepung-tepungan. Adalah peningkatan berat badan yang nantinya bisa membawa kita kepada obesitas. Ya udahlah ya, kita udah tahu itu ya. Kalau kita kurangin tepung-tepungan, berat badannya juga bisa turun. Tapi ada yang lebih serem dari itu loh. Ternyata bukan cuma itu, tepung-tepungan tuh bisa mengganggu kehidupan bakteri-bakteri baik yang ada di usus kita. Ini udah sering banget saya bahas ya, bahwa keberlangsungan hidup bakteri baik yang ada di dalam perut kita itu sangat amat penting untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Termasuk menentukan apakah kita jadi gemuk, apakah kita akan punya diabetes, apakah gula darah kita baik, insulin kita baik. Nah, si tepung-tepungan ini mengganggu sekali kehidupan bakteri baik yang ada di perut kita, dan dia justru mendukung penjajahan terjadi di perut kita, dan yang hidup adalah bakteri-bakteri yang mendukung terjadinya peradangan yang ada di dalam badan kita. Ih, ngeri ya. Yang kedua, ini sebetulnya masalah yang diakibatkan adalah masalah yang saling terkait. Ini tuh seperti satu mata rantai dengan mata rantai yang lainnya. Masalah kedua yang bisa diakibatkan oleh tepung-tepungan adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini adalah diabetes yang timbul karena memang didapatkan. Bukan karena keturunan, bukan karena setelah dilahirkan langsung diabetes, tapi didapatkan karena lifestyle. Karena tadi salah satunya adalah gangguan insulin, lebih resisten terhadap insulin, dan ada gangguan terhadap kehidupan bakteri yang ada di dalam usus kita. Nah, itu dia menyebabkan kita kepada diabetes. Lanjut lagi yang ketiga, masih ingat tadi saya sebut-sebut masalah resistensi insulin? Nah, ternyata hipertensi itu bisa diakibatkan, dan kebanyakan kontribusinya adalah karena resistensi insulin yang terjadi di badan kita. Bayangin, tepung-tepung bisa menyebabkan yang namanya hipertensi. Liar nggak tuh? Sampai sini saya yakin ada yang bertanya, gue makan apa dong ya? Ini nggak boleh, itu tepung, ini tepung. Nah, ini dia, makanya kita perlu yang namanya belajar. Yang keempat, ini mata rantai yang berikutnya. Hipertensi udah, diabetes udah. Ini dua ini udah termasuk ke dalam kategori sindrom metabolik. Ditambah lagi dengan kolesterol, ditambah lagi dengan asam urat yang juga bisa diakibatkan oleh yang namanya tepung-tepungan tadi. Yang akhirnya mengakibatkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Udah ngomongin jantung, harusnya teman-teman udah lebih aware ya bahwa di sini ada hipertensi, ada serangan jantung, ada penyumbatan pembuluh darah, dan akibat-akibat lainnya yang bisa jadi stroke. Oke, sampai situ udah serem. Nah, ini yang berikutnya lagi, mata rantai yang berikutnya. Ternyata tepung-tepungan ini juga bisa mengakibatkan yang namanya kanker. Ada studi yang menunjukkan bahwa kebanyakan konsumsi karbohidrat yang sederhana sehingga gula darah naik, terjadi resistensi insulin, bisa mengakibatkan peningkatan risiko terhadap kanker. Kanker payudara, kanker kolon. Mau dilanjutkan? Ini saya sebutkan aja secara singkat karena nanti kalau kepanjangan teman-teman udah pada ngantuk, udah pada stres, udah pada ketakutan. Yang berikutnya adalah jerawat. Kalau kita bisa mengurangi karbohidrat, gula-gulaan dari makanan kita sehari-hari, saya jamin jerawatnya pasti inflamasinya akan berkurang. Bekas jerawatnya mungkin masih butuh waktu ya, tapi paling enggak peradangan jerawat-jerawat ini bisa berkurang dengan signifikan. Yang berikutnya, depresi. Nah, ini dia, kebanyakan makan gula bukannya jadi sugar rush ya, malah depresi. Oke, segitu dulu ya. Meskipun masih ada yang lainnya, tapi saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan mungkin suatu saat nanti kita bisa betul-betul bersih, lifestyle-nya bagus, dan juga punya badan yang sehat, hidup yang menyenangkan. Oke? Thank you so much for watching this video. Saya Dr. Susantian dan salam sehat.